Firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Dimana kita harus mulai hari ini, karena semua perkataan Tuhan itu semua berkaitan dengan apa yang kita sudah alami selama retret ini. Ya, benar tidak? Amin. Saya pernah pergi ke Sungai Yordan, di mana Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri dibaptis oleh Santo Yohanes Pembaptis. Ya, sungai yang begitu besar. Banyak juga orang-orang yang pergi untuk dibaptis, ya, di sungai itu sampai masuk ke dalam air, lalu bangkit lagi. Ya. Yohanes Pembaptis yang mengatakan, ya, membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Membuka tali kasut itu pekerjaan yang paling hina. Kalau kamu artinya sudah membuka tali kasut, biasanya kemudian kamu akan mencuci kaki orang itu. Pekerjaan yang hanya diberikan kepada budak. Orang Israel kalau punya budak, berarti pekerjaan yang paling hina dari pekerjaan budak-budak itu ada yang memasak, yang menjaga ternak, dan ini dan lain sebagainya. Tapi yang paling hina pekerjaannya, ya, adalah membuka tali kasut dan mencuci kaki. Itu pun Yohanes Pembaptis bilang, pekerjaan yang paling hina pun saya tidak layak. Padahal Yohanes Pembaptis dikatakan, ya, Yesus mengatakan, di dunia ini yang lahir dari rahim wanita tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi orang yang paling besar di dunia ini pun mengatakan, saya tidak layak melakukan pekerjaan yang paling hina, ya, untuk sang Mesias, ya, yang datang. Sungguh manusia, sungguh Allah. Itulah kenyataan dan kebenaran yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi Tuhan sendiri pun begitu rendah hatinya sehingga dia sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia katakan, ya, saya bukanlah sang Mesias, tapi saya adalah suara, ya, yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Karena itu kita menyanyikan lagu itu, ya, be a star, be a witness, ya, jadilah terang, jadilah saksi. Bagaimana mulainya? Luruskan jalan bagi Tuhan, ya, biar kegelapan jadi terang. Siapkan hati, sambut Immanuel. Bertobatlah, berharaplah. Be a star, be a witness, be a witness, be a star. Jadilah bintang, jadilah terang. Be a star, be a witness, be a witness, be a star. Jadilah bintang, jadilah terang. Dan Yohanes dia datang untuk memberi kesaksian kepada terang itu. Dia sendiri katakan, saya bukan terang itu. Yohanes bagaikan, ya, Bunda Maria yang memberikan terang juga, dan bahkan membawa sang terang itu di dalam rahimnya sehingga lahir dan menjadi saksi. Saya menjadi saksi, menjadi witness. Ya, witness adalah saksi bagi terang itu. Ya, sehingga kita dengar di Mazmur hari ini bagaimana kita menyanyikan, ya, doa, satu-satunya doa yang keluar dari mulut Bunda Maria, yang kita sebut itu, kalau para biarawan frater semua mendoakan itu di, ya, ibadat sore hari yang kita namakan Magnificat, ya, kata yang sama, magnya anima, ya, Magnificat, datang dari
Manya anima yang adalah jiwa yang besar, bukan ya pusi anima. Jadi kita diundang juga untuk menjadi jiwa yang besar, sehingga terang besar itu ya, begitu besar yang tidak mungkin ya kita pegang, ya, kita keep di dalam hati kita itu. Hati kita harus stretch besar sekali ya, sehingga sang terang itu bisa masuk di dalam hati kita, sehingga hati kita begitu besarnya ya, sampai kita bisa seperti Bunda Maria dan Yohanes Pembaptis yang mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan ya. Ya. Kita harus bisa benar-benar, Mazmur itu bukan hanya formalitas saja yang kita nyanyikan, tapi kita sungguh menjadi makna anima dan jiwa yang besar ya. Kita bukan terang itu, tapi kita memancarkan terang itu yang datang dari ya, sang terang abadi ya, Kristus sendiri. Nah, dari situ kita lihat bagaimana sang terang abadi juga datang. Dia datang hanya sesaat saja, seperti kita nyanyi kemarin ya, sesaat aja. Kalau lagu itu tadi kemarin kita nyanyikan apa? Sesaat kau hadir itu. Bagaimana lagunya? Sesaat kau hadir? Ya kan? Vinus, kamu tidak sempat nyanyi itu kemarin tuh. Sesaat kau hadir. Depannya kan? Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh. Maka surinya kehidupanmu yang lalu dan hampir-hampir dapat melangkah lagi ya. Kita nyanyi itu. Dia datang hanya sesaat saja. Berapa tahun Tuhan Yesus datang? 33 tahun. Di sini siapa yang umurnya sudah 30 atau lebih atau hampir 30? Nah, ya, mereka waktu masih muda, Yesus waktu masih muda juga, ya belum keluar pelayanan, ya, di luar masih juga diam-diam saja, masih melatih dirinya sebagai seorang muda. Dia juga terus ya mengasah dan melatih ya Roh Kudus dia juga yang adalah benar-benar Tuhan, tapi dia juga benar-benar manusia dan dikatakan Lukas dia bertumbuh dalam kebijaksanaan, bertumbuh juga sama seperti kalian juga mau bertumbuh, sehingga saat dia berumur berapa? 30 dia mulai pergi pelayanan. Saat dia umur 30 mungkin adik-adik frater nanti kalau ditabiskan ya itu dekat-dekat umur 30, benar tidak? Kurang lebih ya umur 30 saat dia pergi pelayanan, dia buka pelayanan dia itu, dia datang di kampung halamannya sendiri ya. Yang kita dengar di bacaan pertama di Yesaya 62 itu dia kutip ya. Lalu masuk di Perjanjian Baru di Lukas 4 ya. Dia kutip, dia buka dengan kata-kata seperti ini. Apa yang dia katakan? Tadi ada yang ingat? Apa kata-kata pertama dia saat dia buka pelayanan ministrinya dia? Apa kata-kata pertama? Tadi kalian dengar, apa itu kata-kata pertama? Untung tadi saya lupa, bacanya hampir salah. Ada yang ingat tidak? Ayo, dengar tidak tadi bacaannya? Apa yang dia katakan? Apa kata-kata pertamanya adik-adik? Brother-brother, saya juga pakai ini sebagai foto saya saat saya mengambil kaul kekal. Kata-kata yang sungguh luar biasa. Ada yang tahu? Ayo kalau tidak buka lagi, rajin memang. Jangan kata-kata sabda Tuhan itu hanya lewat saja di kuping kiri masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apa adik? Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku. Cukup di sini. Roh. Kata pertama dia saat dia mulai pelayanan adalah Roh Tuhan, Roh Kudus ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku.
Tidak mungkin kita bisa pergi keluar diutus dalam pelayanan. Kalian setelah retret ini tidak ada gunanya kalau kalian tidak pergi keluar dan diutus. Seperti juga Tuhan Yesus pergi keluar dan diutus oleh Allah Bapa. Sehingga dia tahu sebagai manusia, dia membutuhkan Roh Tuhan, Roh Kudus. Roh Kudus yang sama yang semalam kita sungguh sudah membuka hati, pikiran, ya, dan semua yang ada pada kita buka sehingga Roh Kudus itu datang dan mengurapi kita kembali. Siapa yang merasa semalam diurapi oleh Roh Kudus, angkat tangan. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Tapi yang benar-benar yakin merasa semalam saya diurapi oleh Roh Kudus, angkat tanganmu. Tidak banyak ya, ada satu. Coba tinggi-tinggi angkat. Kalau benar-benar merasa diurapi oleh Roh Kudus semalam, angkat tinggi, saya hitung dari sekian banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, setengah, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 setengah, 16, 17 setengah, 18. Oke? Dari sekian banyak tidak apa-apa kalau kalian memang tidak begitu merasa bahwa Roh Kudus mengurapi. Itulah kenyataannya. Bahwa kalau kita memang mau pergi keluar diutus seperti Tuhan Yesus, ya, kita harus benar-benar mulai ya, dengan kata-kata dia, Roh Allah ada padaku dan Dia telah mengurapi aku. Mengurapi untuk apa, adik-adik? Untuk diri sendiri kah? Supaya saya disembuhkan kah? Supaya saya, keluarga saya ya disejahterakan kah? Supaya papa saya, opa saya disembuhkan kah? Apakah itu yang dikatakan Tuhan Yesus? Supaya mama saya, Bunda Maria, dilindungi? Tidak. Apa yang dia katakan di situ saat saya diutus, saat dia diutus? Apa yang dia katakan? Ada yang dengar lagi? Supaya apa? Supaya apa, adik-adik frater? Kalau kalian tidak tangkap ini, nanti kalian pergi diutus dengan motivasi yang salah. Saya katakan dari depan. Untuk apa? Memberitakan kebebasan. Memberitakan pembebasan kepada siapa? Kepada orang-orang tawanan. Kepada orang-orang tawanan. Kalian pernah pergi ke penjara? Pernah pelayanan ke penjara? Pernah lihat dan bertanya apa yang terjadi dalam hidup mereka? Pernah. Saya pernah pergi dalam pengalaman beberapa pengalaman yang sungguh menarik ya di penjara. Ada 2 saya mau angkat. Waktu saya masih di frater, kami pernah ada kesempatan pergi ke penjara di Kerlobogan, namanya penjara di Denpasar di Bali. Waktu itu saya mungkin bukan kebetulan mengantar saudara-saudari kita yang dari Australia ingin mengunjungi ya, The Bali Nine, ke-9 orang Australia yang ditangkap di Bali karena menyelundupkan obat-obat narkoba ya. 8,5 kg yang mereka selundupkan. Mereka terkenal dengan nama Bali Nine itu, dan 2 ring leadernya, 2 pemimpinnya itu dihukum mati. Yang lain 7 dihukum seumur hidup. Salah satu pemimpinnya itu waktu dia tertangkap itu seumur kalian, umur 20. Umur 20 dia ditangkap. Teman saya, akhirnya kami juga menjadi teman. Namanya Andrew Chen. Jadi sewaktu kami ngobrol, dia sudah menjadi orang yang berubah. Ya, dia katakan, saya bersyukur, puji Tuhan saya ditangkap, walaupun akhirnya saya harus menerima hukuman mati.
Dia katakan, kalau tidak, saya tidak akan pernah mengenal Yesus Kristus penyelamatku. Wow, luar biasa. Mau tidak? Berani tidak kalian kalau ditangkap? Kalau dikenakan hukuman mati? Ya. Yang mengesankan bagi saya waktu itu, kami ngobrol kira-kira 1 jam, 1,5 jam. Ya. Lalu ternyata saya katakan saya sedang studi teologi untuk menjadi seorang imam. Dia seorang Kristen Protestan. Walaupun dia sudah ditangkap dan dihukum mati, dia bilang saya juga mau menjadi seorang pendeta. Saya sekarang pun sedang berkuliah jarak jauh, ternyata dari kota yang sama. Di Melbourne waktu itu saya berkuliah, dia juga kuliah jarak jauh dari Melbourne. Sudah dihukum mati, masih juga semangat mewartakan Tuhan. Di hari-hari akhirnya kesempatan, di hari-hari akhirnya. Dia ternyata hidup mungkin 10 tahun dari waktu dia dihukum sampai akhirnya benar-benar dihukum mati waktu zaman pemerintahan SBY. Mungkin SBY tidak mau hukum dia karena menjaga relasi dengan Australia. Tapi Jokowi ingin tegas supaya Indonesia benar-benar bebas dari narkoba. Tidak tahu bebas atau tidak, tapi saat itu akhirnya dia dihukum mati. Ya, menikah sehari dengan seorang pendeta wanita, 1 hari sebelum dihukum mati. Ya, langsung menjadi janda itu. Tapi mereka tetap menikah, mau menikah, lalu suaminya mati dalam 1 hari. Saat dia ditembak mati, ya, kononnya dikatakan dia dan beberapa temannya menyanyikan itu lagu. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Di situ dinyanyikan, karena walaupun dia seorang tawanan dan dihukum mati, tetapi jiwanya sudah dibebaskan, sehingga dalam kematiannya pun dia masih bisa memuliakan Tuhan, bukan pusi anima tapi mana anima, karena kematian pun hanya sebuah pintu saja untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Saat saya bertemu dengan dia bilang, ya, David, I have one thing that I would like to share with you. You see the water bottle in front of you. Ya, saya ada botol karena panas kan, dibawa air kemana-mana. That water bottle is half empty, ya, sudah setengah penuh karena sudah diminum kan dengan air, lalu juga pencet-pencet. Ya. Lalu dia katakan, kalau kita mau melayani, dia bilang, bayangkan kita seperti botol air itu. Tetapi botol air itu kita harus penuh dan bahkan meluap, bukan dengan air, tetapi dengan Roh Kudus. Dia katakan, kalau kita tidak penuh dan meluap dengan Roh Kudus, bukannya saat kita melayani, kita memberi dengan sukacita, tetapi kita mengambil dari orang-orang yang kita layani supaya botol kita itu penuh. Dia katakan seperti itu. Yang menarik, ya, adik-adik yang terkasih, besoknya saya ikut retret dan orang yang retret itu tidak tahu bahwa saya pernah mendengar itu dari almarhum Andrew Chen ini. Tapi ya, saat saya didoakan itu, ada orang itu bernubuat yang mendoakan saya. Dia bilang, I have a sense. Ya. Saya rasa malam ini Tuhan ingin mengurapi engkau dengan Roh Kudus. Dia katakan, Tuhan tunjukkan kepada saya botol itu, botol yang sama yang ditunjuk oleh Andrew Chen, juga botol
yang dinubuatkan oleh sang pendoa itu kepada saya, ya, dikatakan God will fill you with the Holy Spirit in abundance, ya, until it's overflowing. Tuhan ingin memberikan kamu, mengurapi kamu dengan Roh Kudus sehingga, ya, Roh itu meluap seperti air dalam botol itu yang sekarang hanya terisi setengah. Saya rasa, ya, itu dua kejadian itu menguatkan saya sekali bahwa saya sungguh membutuhkan Roh Kudus itu, ya, dan sampai meluap dengan sukacita sehingga saya bisa melayani dan memberi, bukan melayani dan mengambil dari orang-orang yang saya layani. Nubuat itu penting, saudara-saudara. Kalian dengar di sini, tadi di bacaan kedua, ya, Santo Paulus mengatakan. Tadi dengar lagi apa yang dikatakan oleh Santo Paulus tentang nubuat-nubuat. Saya usul, saudara-saudara, bacaan itu jangan hanya kita dengar saja lewat di hari Minggu. Bukalah dulu sebelum kamu pergi ke misa, sehingga kamu sudah merenungkannya dari pagi sampai malam. Hidupmu itu, ya, jiwamu itu dipenuhi oleh Sang Sabda, ya, bukan oleh berita, ya, jangki istilahnya yang ada dalam HP kita yang lain. Saya juga sering, ya, hanya buka HP saja sehingga sabda Allah menjadi tersingkir sehingga saat kita mendengar itu kita tidak tahu lagi tadi apa saya dengar, sudah lewat saja, ya. Kadang-kadang lewat seperti kita punya hati itu, Tuhan bilang, ya, hati itu seperti kayak apakah dia, ya, tanah yang subur, tanah yang berbatu-batu, ya, tanah yang keras. Sekarang ada lagi katakan tanah aspal, lewat saja. Jangan sabda Tuhan itu hanya lewat saja. Lalu Paulus mengatakan apa tentang nubuat? Ada yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu adik-adik? Atau kalian tidur memang? Halo. Hai. Apa yang Santo Paulus katakan tentang nubuat? Saya tes memang. Apa yang Santo Paulus katakan tentang nubuat? Kita tidak pulang kalau kalian tidak jawab jawaban pertanyaan saya. Hah? Coba baca, adik. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Tidak ada kata-kata nubuatnya itu yang dia ngomong tentang nubuat itu. Hah? Apa yang dikatakan tentang nubuat? Adik-adik frater, berseriuslah tentang sabda Tuhan. Kalau kalian sungguh mau menjadi seorang imam, ya, pelayan sabda. Jangan padamkan roh. Ya, jangan padamkan roh. Terus. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Itu yang saya tunggu kata-kata itu. Dengar tidak tadi? Tidak. Yang baca juga harus baca dengan tegas dan jelas. Jangan padamkan roh. Kalian sudah menerima Roh Kudus, walaupun kalian merasakannya atau tidak semalam. Dan jangan remehkan nubuat. Jangan remehkan itu. Hari ini kita sungguh ditemukan oleh kata-kata ini, karena kita mendengar memang dan kita sungguh fokus tentang Roh Kudus. Kita ingin diurapi oleh Roh Kudus. Kita sudah diurapi oleh Roh Kudus, ya. Dan kalian memang sudah dinubuatkan untuk menjadi pewarta kabar gembira seperti Kristus yang lain. Kristus tidak ada tangan, tidak ada kaki selain kaki dan tangan dan mulut kan kalian. Kalau kalian tidak pergi dan diutus seperti Tuhan Yesus yang mengatakan Roh Allah ada padaku, artinya dunia ini akan menjadi gelap. Tanpa kalian dunia ini akan menjadi gelap. Tanpa kalian keluarga kalian akan menjadi gelap, ya. Kita tidak mau meremehkan
nubuat-nubuat itu dan janganlah padatkan roh Allah. Ya. Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa, sama dengan dia mengatakan berdoalah setiap waktu. Kalau kalian bersukacita dalam Tuhan, itu juga kalian artinya berdoa sepanjang waktu. Ya, doa dan sukacita menjadi nafas kita. Sukacita itu bukan sukacita tanpa kedukaan. Kita bisa bersukacita walaupun kita berduka. Kalau kita punya iman, saat kita berduka bahwa orang yang telah pergi itu sungguh sudah semakin dekat kepada Tuhan, mestinya kita bersukacita. Papa saya bilang kepada saya, kalau nanti saya meninggal, jangan nangis. Nyanyikanlah semua lagu sukacita di misa penguburan saya. Lalu dia minta saya nyanyikan semua lagu. Jadi memang benar di misa itu tidak ada satu tetes air mata pun yang saya teteskan, walaupun di jam-jam lain itu ceritanya lain. Tetapi memang begitu. Kalau kita percaya bahwa ya, orang yang kita kasih itu sudah meninggal dan dekat dengan Tuhan, kita akan bersukacita. Dia sudah bebas dari segala sakit penyakit yang ada di dunia ini. Pembebasan yang paling baik adalah kematian. Dan dalam iman kita sudah dalam perjalanan atau bahkan sudah tiba bersama dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita tetap bisa bersukacita senantiasa. Ya. Sehingga ya, dalam sukacita kita benar juga mau diutus seperti Tuhan Yesus. Ya, dia diutus saat dia umur 30 ya, untuk tadi apa? Menjadi apa tadi? Roh Allah ada padaku dan dia telah mengurapi aku untuk membebaskan para tawanan. Apalagi setelah itu untuk apa? Memberikan apa? Yang kencang. Bisa kedengaran. Memberitakan. Itu sudah yang keberapa? Sebelumnya masih ada. Apa? Setelah membebaskan para tawanan, apa dulu? Sudah ketemu? Apa tuh? Ada beberapa di situ dikatakan. Ayo. Saya tidak bebaskan kamu sebelum kamu tangkap semua. Ayo, baca pakai mic. Apa tadi itu? Yang ini saya itu tadi itu. Apa tuh? Ya? Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh sebelumnya itu Roh Allah ada padaku. Terus. Gue dari sekarang aku disebut yang bahagia oleh belum. Dari awal saja. Aku mengagungkan Tuhan. Itu mazmurnya itu. Roh Tuhan ada padaku sebab Dia telah mengurapi aku. Ya. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan yang remuk hatinya. Di sini kemarin ada kayaknya beberapa yang remuk hatinya. Salah satu pekerjaan yang kita lakukan di retret itu adalah juga yang Tuhan Yesus kerjakan. Lalu sambung lagi, apa lagi? Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Pembebasan pada orang-orang tawanan. Walaupun dia tidak di penjara, mungkin juga di hatinya dia tidak. Kadang-kadang kita itu tidak bebas
sebebas orang yang ada di penjara. Kalian tahu yang di penjara itu mereka misa setiap hari, bahkan ada kebaktian lagi. Jadi satu hari itu mereka puji-pujian ya 2 kali. Jadi teman-teman, saya mengundang, kalau kalian sungguh mau memberikan segalanya untuk Tuhan dan melayani seperti Tuhan Yesus sebagai orang muda, meninggalkan segalanya, tidak punya rumah, ya, pergi pelayanan selama 3 jam. Ya. Saya undang kalian untuk maju ke depan. Kalau serius mau melayani, ada lagu yang untuk mengantar kita. Judulnya apa ya? Judulnya pakaian lagi.